Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, penting untuk diingat bahwa sebelumnya Yesus telah mengatakan kepada para muridnya bahwa misteri kerajaan Allah telah dipercayakan kepadamu. Markus bab 4 ayat 11. Karena kerajaan Allah pula, mereka telah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Mereka mencari kehadiran Allah, mereka ingin menjadi bagian dari kerajaannya. Namun, sekarang Yesus memperingatkan mereka bahwa dengan menolak kanak-kanak, mereka sebenarnya sedang menutup satu-satunya jalan masuk ke dalam kerajaan Allah yang sangat mereka harapkan. Namun, apakah artinya menyambut kerajaan Allah sebagaimana layaknya kanak-kanak? Secara umum kita mengartikannya sebagai menyambut kerajaan Allah sebagaimana layaknya kanak-kanak menyambutnya. Pemaknaan ini sejalan dengan beberapa kata yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius. Jika engkau tidak mengubah hatimu dan menjadi seperti kanak-kanak, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 18 ayat 3. Rasa percaya sepenuhnya kanak-kanak adalah tanpa syarat dan tanpa pikir panjang. Kanak-kanak tidak dapat hidup tanpa mempercayai mereka yang ada di sekeliling mereka. Kepercayaan mereka bukanlah sebuah kebajikan. Rasa percaya mereka merupakan kenyataan yang hidup. Untuk berjumpa dengan Allah, hal terbaik yang kita miliki adalah hati sebagai layaknya kanak-kanak yang terbuka secara spontan, hati yang berani untuk bertanya apa adanya, dan hati yang ingin mengasihi. Namun kalimat ini juga dapat bermakna menyambut kerajaan Allah sebagaimana kita menyambut kanak-kanak. Kata kerja menyambut yang digunakan dalam kalimat ini secara umum memiliki makna khusus, yaitu menyambut seseorang sebagaimana dapat dilihat kemudian saat Yesus berbicara tentang menyambut kanak-kanak. Markus bab 9 ayat 37. Dalam hal ini, Yesus akan membandingkan antara menyambut kehadiran Allah dengan penyambutan seorang kanak-kanak. Inilah rahasia keterkaitan antara kerajaan Allah dan seorang kanak-kanak. Saudara-saudari yang terkasih, menyambut seorang kanak-kanak berarti menyambut sebuah janji. Seorang anak tumbuh dan berkembang. Dalam hal yang sama, kerajaan Allah di bumi bukanlah sebuah kenyataan yang sudah lengkap terjadi, tapi justru merupakan sebuah janji, sebuah dinamisme dan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dan kanak-kanak sungguh tak terduga. Dalam Injil, mereka datang di saat yang mereka inginkan dan datang pada saat di mana para murid tidak menginginkannya. Namun Yesus menekankan bahwa mereka harus disambut sebagaimana adanya mereka. Di saat yang sama, kita harus menyambut kehadiran Allah
saat kehadiran Allah menampakkan diri, baik di saat yang tepat atau tidak. Kita harus memainkan permainan ini, menyambut kerajaan Allah sebagaimana kita menyambut seorang kanak-kanak, bermakna senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar kita dapat menyambutnya saat kerajaan Allah datang. Kerajaan Allah datang tak terduga, baik dalam kesempatan yang baik atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus begitu perhatian kepada kanak-kanak? Suatu hari 12 rasul berdebat tentang siapa yang teragung. Markus bab 9 ayat 33-37. Yesus menerka apa yang sedang mereka perbincangkan dan mengatakan beberapa kata yang mengejutkan dan menjungkir balikan segala yang mereka pikirkan dan membuat mereka bertanya-tanya. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, maka mereka harus menjadi yang terakhir dan menjadi hamba dari semuanya. Yesus kemudian melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dia mencari seorang kanak-kanak. Tidak penting apakah dia seorang kanak-kanak terlantar di sebuah jalanan di pojok kota Kapernaum. Dia mengambil seorang anak, menempatkannya di tengah-tengah para rasul yang kemudian akan menjadi cikal bakal pemimpin-pemimpin gereja, dan berkata kepada mereka, "Siapapun yang menyambut seorang anak dalam namaku, mereka juga menyambutku." Yesus menyamakan dirinya dengan kanak-kanak yang diambilnya dan didekapnya. Dia menyatakan bahwa seorang kanak-kanak seperti ini mewakili dirinya secara tepat, sehingga menyambut seorang kanak-kanak seperti itu sama artinya dengan menyambut Kristus. Sesaat sebelumnya, Yesus menyampaikan kata-kata penuh teka-teki ini. Anak manusia diserahkan kepada tangan-tangan manusia. Markus bab 9 ayat 31. Anak manusia adalah Yesus sendiri, dan di saat yang sama juga bermakna semua anak-anak manusia. Dengan kata lain, semua umat manusia. Kata-kata Yesus dapat dimaknai sebagai umat manusia diserahkan kepada kekuasaan sesama manusia yang lain. Secara khusus saat Yesus ditangkap dan disesah, sekali lagi menjadi jelas bahwa manusia memperlakukan sesamanya yang tidak berdaya dan lemah sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bahwa Yesus menempatkan dirinya dalam diri seorang anak yang dicarinya, karena kanak-kanak seringkali tunduk pada belas kasih mereka yang lebih berkuasa daripada kanak-kanak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan perhatian khusus kepada kanak-kanak karena dia menginginkan pengikutnya untuk memberi perhatian kepada mereka yang miskin dan tak berdaya. Hingga akhir zaman, orang-orang seperti ini akan senantiasa menjadi wakil Kristus di bumi. Apa yang kita lakukan kepada mereka berarti juga melakukannya kepada Kristus. Matius bab 25 ayat 40. Mereka yang termiskin dari semua saudara-saudaraku, mereka yang tak terperhatikan dan yang diperlakukan tanpa perlindungan hukum karena mereka tidak memiliki kuasa atau kewibawaan, adalah jalan yang harus diambil agar supaya dapat hidup dalam persekutuan dengannya. Jika Yesus menempatkan seorang kanak-kanak di tengah-tengah para murid yang sedang berhimpun, juga bermakna bahwa mereka setuju untuk menjadi kecil. Dia menjelaskan hal ini kepada mereka dalam pengajarannya, "Barang siapa memberimu segelas air karena engkau adalah milik Kristus, maka sebenarnya mereka tidak kehilangan imbalannya." Markus 9, bab 9 ayat 41. Berjalan di jalan dunia untuk mengabarkan kerajaan Allah, maka para rasul juga akan diserahkan kepada tangan-tangan manusia. Mereka tidak akan pernah tahu sebelumnya bagaimana mereka akan disambut.
Namun orang-orang yang menyambut mereka hanya dengan segelas air dingin, tanpa memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, telah menjadi pembawa kehadiran Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, urapilah kami dengan nama Yesus Putramu, dan teguhkanlah iman kami akan Dikau berkat Dia yang menjadi perantara kami, ialah Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.